Baik, selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Selamat bertemu kembali kita di pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Silahkan untuk yang piket hari ini untuk membawa kita ke dalam doa awal pembelajaran. Saya Bu. Ya. Saya Bu, ya Bu. Jadi saya memimpin doa untuk mengawali kegiatan ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Pak Jul yang sudah membawa kita ke dalam doa awal pembelajaran kita. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan masuk di materi dasar-dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Untuk lebih jelasnya akan saya share-kan untuk materi ya, sebentar. Belum nampak nih Bu, masih proses mungkin ya Bu? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, udah proses nih, PowerPoint-nya udah proses. Iya, ya. Sudah nampak? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, Bapak? sudah. Oh iya. Iya. Ini materi kita dasar-dasar pendidikan, ya. Ya Bu. Ya. Arti yang pertama, arti dan maksud dari pendidikan. Ya, kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli, ya. Nah, sekarang saya akan menerangkan arti dan maksud dari pendidikan pada umumnya. Kenapa saya memakai kata keterangan pada umumnya? Karena dalam arti khususnya, pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama ataupun aliran kemasyarakatan, mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Cara mendidik juga berbeda atau tidak sama ya. Mengenai keadaan yang penting ini akan saya jelaskan secara lebih luas. Nah, walaupun bermacam-macam maksud tujuan, maksud
tujuan, cara, bentuk, dan syarat serta alat-alat pendidikan yang berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang beragam itu memiliki dasar atau garis yang sama. Jadi, menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ya, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu arti dan maksud dari pendidikan, ya. Kita lanjut yang berikutnya. Yang kedua, hanya tuntunan dalam hidup. Ya, hal yang pertama yang harus kita ingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka dapat hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ya. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan sebuah contoh, ya. Contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, ya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi dengan cara memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman itu dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padinya. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Padi ia tetap padi, ia tidak akan berubah menjadi jagung, walaupun ia sudah memberi pupuk, memelihara, membasmi tikus, ulat, dan lain sebagainya. Ya. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau lainnya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi ia tidak bisa mengganti kodrat padi tersebut. Ya. Demikian pula pendidikan itu. Walaupun kita dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak itu sangat besar. Ya, seperti itu untuk penjelasan tuntunan pendidikan dalam hidup. Ya, oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Apakah perlu tuntunan pendidikan itu? Perlu. Ya, pendidikan itu berhubungan dengan kodrat dan keadaan setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapat tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Ya. Ada beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi sikap seorang anak, ya, dari yang awalnya baik menjadi tidak baik, dari yang sudah tidak baik hingga menjadi baik. Itu perlu tuntunan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, ya. Nah, pengaruh-pengaruh yang dimaksud itu ialah pengaruh yang muncul dari beragam jenis keadaan anak. Anak yang satu mungkin hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, sehingga ditemui beragam jenis kesukaran yang menghambat kecerdasan budi anak tersebut. Bisa juga dalam keluarga itu tidak ditemui kemiskinan keduniawian, akan tetapi amat kekurangan budi luhur dan kesucian, sehingga anak-anak mudah terkena pengaruh-pengaruh yang jahat. Ya. Misalnya seorang anak yang tumbuh di dalam keluarga yang mapan, ya,
belum tentu ia mapan juga untuk budi pekertinya. Tetapi anak dalam keluarga yang berkekurangan belum tentu juga ia akan kekurangan budi pekertinya, ya. Nah, menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan ini terdapat adanya konvergensi, artinya keduanya saling mempengaruhi. Sehingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya saja, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Akan tetapi, sekalipun ia tumbuh di tanah yang baik, jagung tersebut ya, bibit, kalau tidak dipelihara, tidak dirawat dengan baik, maka biji jagung tersebut juga tidak akan tumbuh dengan baik, ya. Itu artinya bahwa biji jagung tersebut tidak tumbuh pada dasar yang baik. Kita tidak dapat tumbuh baik karena sebaiknya kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya, maka ia akan tumbuh dengan baik. Seperti itu, seperti contoh yang saya katakan tadi ya, yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, bahwa seorang anak yang tumbuh yang serba kekurangan, itu belum tentu ia kekurangan untuk budi pekerti. Dan anak yang tumbuh di keluarga yang bisa dikatakan berkelebihan, mewah, ya, belum tentu juga ia akan hidup dalam budi pekerti yang baik, ya. Baik, kita lanjut untuk ke lembar berikutnya. Ya, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Ya, di sini yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia mengenal dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan daya kan. Yang pertama, ya, yaitu anak yang lahir di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis. Sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti orang yang diinginkan. Ya, teori ini dinamakan dengan teori rasa, ya, atau lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh si pendidik. Namun aliran ini merupakan aliran lama yang sekarang hampir tidak diakui kebenarannya oleh kaum cendekiawan. Kita sangat sering sekali mendengar ya bahwa anak itu terlahir seperti Ya, Bu kertas Epi, putih. selamat bergabung dulu. Ibu-ibu ada Bu, masuk tuh Bu, baru bisa masuk sinyalnya. Iya, silakan. Ya. Oke. Bisa lanjut tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sering mendengar bahwa seorang anak itu lahir seperti kertas yang putih polos, ya. Ia belum ternoda, ya. Tetapi keadaan di dunialah yang membuat ia menjadi begitu berwarna. Itu menurut teori yang pertama. Yang kedua adalah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya. Sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati seluruh pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Jadi, aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar. Sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tersebut akan terwujud. Itu menurut teori yang kedua, yaitu teori negatif, ya. Dan teori yang ketiga adalah aliran yang terkenal dengan nama konvergenti teori. Teori ini mengajarkan
bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut teori ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar tidak nampak menjadi budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan menjadi suram. Ini 3 teori yang menjadi dasar jiwa, ya, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Baik, kita lanjut ke lembar yang berikutnya ya. Tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Ya. Maaf ya. Menurut konvergensi teori, watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Menurut teori, watak manusia itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, yang dinamakan dengan intelegie, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran, atau sering juga disebut dengan intelek ya, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Yang kedua dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, dan yang dikatakan tidak dapat berubah selama kita hidup. Itu menurut tabiat ya, tabiat. Tapi sebenarnya watak manusia itu saya rasa masih bisa dirubah ya. Seperti yang sering kita dengar bahwa batu karang yang keras pun kalau sering tertimpa oleh air, tetesan air lama-lama akan bolong. Berarti tabiat atau watak itu kan suatu saat bisa berubah kalau dia berada di lingkungan yang baik. Ya, anak baik pun kalau dia berada di lingkungan yang kurang baik, otomatis ia akan terpengaruh. Memang tidak semua, ya. Oke. Yang disebut dengan intelligible yang dapat berubah karena pengaruh misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu akan tetap ada dalam jiwa manusia mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Memang benar ya. Kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan itu dapat berubah dengan seiringnya waktu, ya. Tapi kadang-kadang rasa takut, rasa malu, rasa kecewa itu pun juga bisa berubah kalau orang tersebut mau membuka diri, ya. Seringkali anak yang penakut sesudah mendapat didikan yang baik akan segera hilang rasa takut tersebut. Sebenarnya anak itu bukan berubah menjadi orang berwatak pemberani. Hanya saja rasa takutnya itu tidak nampak karena sudah mendapat kecerdasan pikiran. Akibatnya anak tersebut mulai pandai menimbang dan memikir sesuatu sehingga dapat memperkuat kemauan untuk tidak takut. Hal inilah yang dapat menutup rasa takut yang asli dimiliki oleh anak tersebut. Karena ketakutan itu hanya tertutup saja oleh pikirannya, maka anak tersebut terkadang diserang rasa takut dengan tiba-tiba. Ya, keadaan ini terjadi jika pikirannya sedang tidak bergerak. Kalau pikiran tidak bergerak, seberat apa saja, maka ia akan seketika akan takut lagi menurut dasar biologisnya. Satu hal yang ingin saya tanyakan atau ingin saya bagikan, menurut Bapak Ibu, orang yang memiliki trauma yang berlebihan itu atau fobia itu apakah bisa dikatakan memiliki rasa takut yang sudah tertanam atau gimana ya?
Halo? Ya Bu, kenapa Bu? Ya, menurut Bapak, apakah anak yang memiliki rasa takut atau fobia atau trauma, apakah itu bisa berubah atau tidak suatu saat nanti ya? Bisa Bu, karena menyesuaikan kondisi lingkungan. Ah, Ya, bisa ya. menyesuaikan kondisi lingkungan adaptasinya Bu. Iya Bu. Oh iya ya, benar ya. Jadi contohnya seperti Berarti cerita Ibu tadi. ya, ya. Artinya anak yang memiliki rasa Ya, karena trauma, dengan keadaan, ya, ya, dengan keadaan Bu, lanjut. dia akan berubah, menyesuaikan kondisi di mana dia bertinggal atau beradaptasi dengan lingkungannya Bu. Itu Oh mungkin iya tanggapan iya, saya Bu. iya Pak. Saya lanjut Terima Bu. kasih ya Pak. Iya terima kasih Pak. Oke, berarti bisa kita kan bahwa rasa trauma itu bisa berubah ya, bisa berubah suatu saat nanti. Artinya tetap ada dukungan, dorongan dari orang-orang di sekitar, sehingga si anak itu bisa meninggalkan rasa trauma. Demikian juga untuk rasa malu, Kak, yang ya Pak kan, untuk rasa malu, anak yang pemalu itu kalau sering kita ajak untuk melakukan satu kegiatan secara bersama, otomatis rasa malu, rasa mindernya itu pasti akan berkurang ya. Ya, oke, kita lanjut untuk yang lembar berikutnya. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Ya, watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia sangat banyak contohnya. Ya, kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya orang yang karena pendidikannya, keadaan dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan. Namun demikian, jika ia memang memiliki watak dasar kikir atau pelit, maka ia akan selalu kelihatan kikir, walaupun orang tersebut tahu akan kewajibannya sebagai dermawan terhadap fakir miskin. Ya, selama ini ia tidak pernah berpikir tentulah tabiat kikir tersebut itu akan selalu kelihatan. Setidak-tidaknya kedermawan seseorang itu akan berbeda dengan orang yang memang berdasar watak dermawan. Ya, jangankan pendidik itu berputus asa, janganlah para pendidik seperti kita ya, termasuk para pendidik ya, berputus asa karena menganggap tabiat yang biologis seperti tadi rasa malu ya, tabiat yang biologis tadi ya, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa sosial itu tidak bisa lenyap sama sekali ya. Memang benar kecerdasan intelligible hidup atau hidup angan-angan hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik. Akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Jadi, kalau kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, yaitu dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter jiwa yang berasaskan hukum kebatinan, maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiat yang asli yang ada di dalam diri orang tersebut. Ya, oleh karena itu penguasaan diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Ya. Kita sekarang sampai pada pembahasan budi pekerti atau watak. Artinya sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing disebut ya, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya.
ya. Baik itu budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbul naga. Nah, perlu kita juga bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai dari angan-angan hingga menjelma menjadi sebuah tenaga. Ya, dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia dengan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dihilangkan, walaupun dalam arti yang menutup atau mengurangi tabiat jahat yang biologis atau yang tidak dapat lenyap sama sekali karena bersatu dengan jiwa. Nah, seperti yang di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa tabiat atau watak itu bisa berubah ya. Orang yang baik kalau dia terlalu sering bergaul dengan yang tidak baik, lama-lama ya akan terpengaruh ya. Tetapi banyak juga orang ya yang awalnya jahat atau tidak baik, tetapi ia berada di lingkungan yang sehari-harinya baik, maka itu akan membuat ia tumbuh menjadi anak yang baik. Ya, oke, kita lanjut ke lembar berikutnya. Ada beberapa jenis budi pekerti di sini ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa budi pekerti seseorang itu dapat berwujud sifat kebatinan seseorang yang pasti dan tetap, maka kita juga harus mengetahui bahwa tidak ada dua budi pekerti orang yang sama. Anak kembar sekalipun, ya, kembar identik sekalipun, tidak akan memiliki sifat yang sama, ya. Pasti akan ada perbedaan. Jadi sama keadaannya dengan roman muka manusia, tidak ada dua orang yang sama meskipun orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa ragam atau jenis. Setiap orang dapat mempunyai ikhtisar tentang garis-garis atau sifat-sifat watak orang secara umum. Nah, pembagian budi pekerti menjadi beberapa jenis tersebut berdasarkan pada sifat angan-angan, sifat perasaan, dan sifat kemauan. Kemudian tiga sifat itu digabung menjadi satu, sehingga mewujudkan suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Salah satu pembagian budi pekerti yang itu disampaikan oleh Profesor Dr. Herman, ya, guru besar Universitas Groningen, orang yang sudah mengadakan penyelidikan disertai dengan percobaan dan ditetapkannya ada 8 jenis budi pekerti orang, ya, ada 8 jenis, ya, itu menurut Profesor Dr. Herman, ya, beliau adalah seorang guru besar dari Universitas Groningen, ya. Menurut Profesor Spanger, membagi budi pekerti itu menjadi 6 jenis, yakni bersandar pada hasrat orang. Ya, yang pertama itu kekuasaan, yang kedua agama, yang ketiga keindahan, yang keempat kegunaan atau faedah, dan yang kelima pengetahuan atau kenyataan, dan yang keenam menolong, menderma atau mengabdi, ya. Itu jenis-jenis budi pekerti, ya. Kemudian yang berikutnya kita dapat katakan bahwa dalam soal watak dan budi pekerti manusia, jangan juga kita melupakan bahwa tiap manusia mendapat pengaruh dari yang menurun, ya. Jadi sama pula dengan menurunnya sifat-sifat jasmani dari tiap-tiap orang, ya. Yang berikutnya kita masuk di lembar yang berikutnya, yaitu tentang naluri kependidikan, ya. Setelah ikhtisar
arti, maksud, dan tujuan pendidikan yang sudah diuraikan pada uraian sebelumnya. Sekarang akan dijelaskan bagian-bagian khusus untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat-alat dalam pendidikan yang teratur. Disebut yang teratur sebab pendidikan itu sebenarnya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok yang bertujuan agar terwujudnya kelangsungan keturunan, ya. Nah, Bapak Ibu, pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap anak-anaknya pada umumnya hanya berdasarkan pada cara kebiasaan dan seringkali dipengaruhi oleh perasaan yang berganti-ganti dari si pendidik, ya. Dalam sebuah rumah, cara orang tua untuk mendidik anaknya pun tentu berbeda. Ayah dan ibu itu berbeda dalam cara mendidik anak. Kita sering mendengar bahwa ada istilah mengatakan bahwa ayah mendidik anak itu dengan emosi, tetapi ibu mendidik anak dengan naluri. Ya, seberapapun besarnya kesalahan seorang anak, ibu pasti akan memaafkan dan tidak akan pernah mengingat. Ya, itu perbedaan untuk rumah. Demikian pula di dalam dunia pendidikan. Ya, cara seorang guru dalam memandang anak didiknya tentu berbeda dengan guru-guru yang lain, ya. Tapi satu hal yang pasti, ya, untuk kita mendidik anak-anak kita, maka kita gunakan hati, ya. Kembali kita gunakan hati. Maka bagaimanapun keadaan anak-anak didik kita, kalau kita mengajarkan dengan hati, maka semuanya akan baik-baik saja. Baik. Demikian untuk materi kita pada hari ini mengenai dasar-dasar pendidikan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Untuk kita sekolah penggerak pendidikan pendidikan itu kan harus berdasarkan dengan berpusat pada anak, ya, berpusat pada anak. Ya, Bu. Ada tanggapan teman-teman yang lain? Iya, silahkan kalau ada tanggapan untuk materi kita hari ini, ya. Pak Jul Parman, ada Pak? Ya Pak. Ya, silakan kalau ada yang menanggapi kata Ibu, Pak. Cukup Pak, cukup, sudah. Oke. Oh, sudah cukup ya, baik. Dipahami Ibu. Rupanya Ibu Lili ini merendah saja. Terima kasih Bapak kalau bisa dipahami untuk materinya kita hari ini. Baik, karena waktu kita, ya, kita mengingat waktu, nanti kita masuk lagi di sesi yang berikutnya. Maka untuk hari ini kita cukupkan untuk materi hari ini, ya. Nanti untuk sesi ini, ya, nanti di sesi berikutnya akan ada lagi yang akan menyampaikan, dan saya berharap kita semua masih tetap semangat, ya, masih tetap semangat, karena semangat yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita di sesi ini, silahkan satu orang yang membawa kita ke dalam doa penutup. Oke, Bu, biar giliran saya sebagai piket hari ini, Bu. Oh ya, silahkan Pak Amir. Teman-teman semuanya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini supaya menjadi amal ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik,
Terima kasih Pak Amir. Terima Sama-sama, kasih Bu. Bapak Ibu yang lain yang sudah Ya. hadir di kegiatan ini dan berharap semoga di kegiatan kita berikutnya kita kembali bisa bersama ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.